Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Fasyani dengan NIM A071231037. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah pengantar Sistem Informasi yang berjudul Keunggulan Kompetitif dan Strategis Sistem Informasi, pentingnya sistem informasi bagi organisasi dan masyarakat, dan juga manajemen sumber daya informasi. Saya dari kelompok satu. Saya akan membawakan materi dari bab 9. Yang pertama, latar belakang dari materi ini. Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah lanskap bisnis dan masyarakat secara drastis. Sistem informasi yang mencakup perangkat lunak, perangkat keras, data, dan prosedur telah menjadi komponen esensial dalam operasi harian dan strategi jangka panjang untuk berbagai organisasi. Sistem ini tidak hanya mendukung fungsi administratif, tetapi juga memainkan peran strategis dalam menciptakan keunggulan kompetitif. Keunggulan ini tercapai melalui peningkatan efisiensi operasional, pengambilan keputusan berbasis data, inovasi produk dan layanan, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar. Pentingnya sistem informasi bagi organisasi modern tidak dapat diremehkan. Dalam konteks bisnis yang semakin kompleks dan dinamis, kemampuan untuk mengelola informasi dengan efektif menjadi penentu keberhasilan. Sistem informasi memungkinkan organisasi untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menganalisis data dengan cara yang mendukung pencapaian tujuan strategis. Lebih jauh lagi, integrasi sistem informasi ke dalam proses bisnis membantu mengurangi biaya operasional, meningkatkan kualitas layanan, dan memperkuat hubungan dengan pelanggan dan mitra bisnis. Selain itu, sistem informasi juga memiliki dampak signifikan bagi masyarakat. Salah satunya adalah akses yang lebih luas dan mudah terhadap informasi telah memberdayakan individu dan komunitas, meningkatkan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik, dan mendorong transparansi serta akuntabilitas di berbagai sektor. Pemerintah dan lembaga publik juga telah menggunakan sistem informasi untuk menyediakan layanan yang lebih responsif dan efisien kepada warga negara, serta organisasi non-profit dan komunitas menggunakan teknologi ini untuk mendukung advokasi dan inisiatif sosial. Namun di balik manfaat yang besar ini, terdapat tantangan dalam manajemen sumber daya informasi, keamanan data, privasi, dan keselarasan antara teknologi dan tujuan bisnis. Itu adalah beberapa isu kritis yang perlu juga diperhatikan. Organisasi harus memastikan bahwa mereka memiliki strategi yang tepat untuk mengelola informasi, lindungi data sensitif, dan mematuhi regulasi yang berlaku. Pengelolaan sumber daya informasi yang efektif adalah kunci untuk memaksimalkan nilai dari sistem informasi dan memitigasi risiko yang terkait dengan penggunaannya. Yang kedua adalah beberapa masalah yang dapat muncul dengan penggunaan sistem informasi dalam organisasi, komunitas, dan juga keuntungan kompetitifnya. Dengan adanya perkembangan pesat dalam teknologi dan komunikasi, organisasi dan masyarakat dihadapkan pada berbagai permasalahan yang kompleks terkait dengan penerapan dan pengolahan sistem informasi. Permasalahan tersebut meliputi bagaimana sistem informasi dapat dimanfaatkan untuk mencapai keunggulan kompetitif. Pentingnya peran sistem informasi dalam mendukung operasional dan strategi organisasi, dampak sistem informasi terhadap masyarakat, tantangan dalam manajemen sumber daya informasi, serta cara memaksimalkan manfaat dari sistem informasi. Nah, berikut adalah masalahnya. Yang pertama adalah bagaimana sistem informasi dapat memberikan keunggulan kompetitif dan strategis bagi organisasi. Yang kedua adalah seberapa penting peran sistem informasi dalam mendukung operasional dan strategi organisasi. Dengan latar belakang yang telah diidentifikasi, tujuan pembahasan masalah adalah sebagai berikut.
Yang pertama adalah menganalisis bagaimana sistem informasi dapat memberikan keunggulan kompetitif dan strategis bagi organisasi. Yang, yang bagaimana adalah mengidentifikasi komponen-komponen utama dari sistem informasi yang berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi operasional dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Mengevaluasi dampak integrasi sistem informasi dalam strategi bisnis terhadap inovasi produk dan layanan. Yang kedua adalah menilai pentingnya peran sistem informasi dalam mendukung operasional dan strategi organisasi yang bagaimana mengeksplorasi sistem informasi dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam organisasi, menilai dampak penggunaan sistem informasi terhadap kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Berikutnya adalah penjelasan. Yang pertama adalah bagaimana cara menganalisis sistem informasi dapat memberikan keunggulan kompetitif dan strategis bagi organisasi. Sistem informasi telah menjadi elemen penting dalam menciptakan keunggulan kompetitif bagi organisasi. Dengan adanya sistem informasi yang efektif, organisasi dapat mengumpulkan dan menganalisis data secara efisien, yang memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Komponen-komponen utama seperti perangkat lunak analitik, infrastruktur jaringan, dan basis data yang kuat berkontribusi signifikan terhadap peningkatan efisiensi operasional. Perangkat lunak analitik memungkinkan organisasi untuk memproses data besar dan mengidentifikasi pola serta tren yang relevan, sehingga manajer dapat membuat keputusan yang didasarkan pada informasi yang akurat dan real time. Infrastruktur jaringan yang andal memastikan bahwa data dapat diakses dengan cepat dan aman dari berbagai lokasi, mendukung kerjasama tim yang lebih baik dan meningkatkan produktivitas. Selain itu, integrasi sistem informasi dalam strategi bisnis dapat membuka peluang baru untuk inovasi produk dan layanan. Misalnya dengan menggunakan sistem informasi, organisasi dapat lebih responsif terhadap kebutuhan pasar dan mengembangkan solusi yang lebih personal dan relevan bagi pelanggan mereka. Penggunaan analitik prediktif dapat membantu organisasi meramalkan perubahan permintaan dan menyesuaikan penawaran mereka secara lebih proaktif. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepuasan pelanggan, tetapi juga memungkinkan organisasi untuk memanfaatkan peluang pasar dengan lebih efektif. Teknologi seperti Internet of Things atau IoT dan kecerdasan buatan AI juga dapat diintegrasikan dalam sistem informasi untuk menciptakan produk dan layanan inovatif yang dapat meningkatkan pengalaman pelanggan dan memberikan nilai tambah yang unik. Sistem informasi juga memungkinkan organisasi untuk meningkatkan fleksibilitas dan adaptabilitas mereka. Dalam lingkungan bisnis yang terus berubah, kemampuan untuk merespons dengan cepat terhadap perubahan pasar dan teknologi adalah kunci untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Sistem informasi yang terintegrasi dengan baik memungkinkan organisasi untuk mengimplementasikan perubahan dengan cepat, mengurangi waktu respon terhadap ancaman dan peluang eksternal. Selain itu, sistem informasi dapat mendukung pengembangan strategi jangka panjang dengan menyediakan data dan analisis yang diperlukan untuk merencanakan masa depan dengan lebih akurat dan juga berdasarkan bukti. Selanjutnya bab 11 yang berjudul Definisi Globalisasi, Perubahan Perusahaan Global dan Perangkat Digital. Globalisasi adalah transformasi digital yang melibatkan perubahan mindset dan budaya organisasi untuk menjadi lebih fleksibel, kolaboratif, dan berfokus pada pelanggan. Globalisasi mengacu pada proses integrasi ekonomi, sosial, budaya, dan politik di seluruh dunia. Globalisasi ini melibatkan pertukaran barang, jasa, ide, dan informasi antar negara dan wilayah. Ada pula beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi globalisasi. Yang pertama itu teknologi dan komunikasi. Migrasi solusi digital yang terintegrasi dapat memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik dan terpersonalisasi. Yang kedua adalah perdagangan bebas.
Kesepakatan perdagangan internasional memfasilitasi aliran barang dan jasa tanpa hambatan yang dapat mengurangi pengalaman yang baik antara eh, pembeli dan penyedia jasa. Yang ketiga adalah migrasi. Mobilitas tenaga kerja dan migrasi memperkuat konektivitas antar negara. Berikut ada dampak positif dan negatif dari globalisasi. Yang pertama itu pertumbuhan ekonomi, pertukaran budaya, kolaborasi ilmiah, dan peningkatan kualitas hidup. Yang negatif itu ada ketidaksetaraan, hilangnya identitas budaya, dan kerentanan terhadap krisis global. Ada pula perusahaan yang memanfaatkan globalisasi untuk mengakses pasar internasional, mengurangi biaya produksi, berkolaborasi dengan mitra global. Contoh perusahaannya adalah Apple, Microsoft, dan Toyota. Ada pula penggunaan globalisasi di perangkat digital seperti internet, telepon seluler, dan teknologi komputer. Kesimpulannya adalah globalisasi memfasilitasi pertukaran lintas batas dalam berbagai aspek kehidupan, ter- termasuk ekonomi, budaya, dan politik. Perusahaan global memanfaatkan globalisasi untuk mengakses pasar internasional dan berkolaborasi secara global. Kemajuan teknologi, terutama perangkat digital, memainkan peran kunci dalam mempercepat pertukaran informasi dan memungkinkan kolaborasi lintas batas geografis. Semua ini membentuk dunia yang makin terhubung dan juga kompleks. Selanjutnya adalah bab 10 yang berjudul pengembangan aplikasi perangkat lunak. Yang pertama itu adalah tahapan perangkat lunak. Yang pertama itu identifikasi kebutuhan dan penentuan tujuan. Yang kedua, analisis dan perancangan sistem. Ketiga, implementasi. Keempat, pengujian. Kelima, penyebaran atau deployment. Keenam, dan terakhir, pemeliharaan. Perbedaan metodologi pengembangan perangkat lunak yang pertama itu adalah waterfall model, agile, scrum, kanban, lean software development, dan spiral model. Dan juga beberapa bahasa pemrograman. Yang pertama itu untuk fungsi utama itu berorientasi objek. Yang pertama itu adalah yang paling sering digunakan Java, C++, dan Python. Untuk fungsional itu ada Haskell, Erlang, Clojure. Untuk scripting biasanya digunakan di web development itu JavaScript, PHP, Bash, dan Ruby. Ini biasanya digunakan untuk berinteraksi dari user ke website yang telah digunakan menggunakan bahasa pemrogramannya. Selanjutnya adalah kebijakan implementasi. Yang pertama itu kebijakan manajemen konfigurasi, kebijakan keamanan aplikasi, kebijakan pengendalian kualitas perangkat lunak, dan kebijakan manajemen rilis perangkat lunak. Kesimpulan dari bab 10 itu adalah pengembangan perangkat lunak adalah proses kompleks dengan tahapan terstruktur yang memerlukan pemilihan metodologi yang tepat sesuai karakteristik proyek. Beragam bahasa pemrograman digunakan untuk menerjemahkan logika ke instruksi komputer. Pengembangan web dan aplikasi seluler menghadapi tantangan seperti keamanan, performa, dan pengalaman pengguna. Kebijakan implementasi yang mencakup manajemen konfigurasi, keamanan, kualitas, dan rilis sangat krusial untuk kesuksesan. Pendekatan holistik diperlukan untuk mempertimbangkan semua aspek pengembangan perangkat lunak untuk hasil yang optimal. Baik, bab selanjutnya adalah bab 12 dari kelompok 1 yang meliputi e-commerce, e-business, dan e-payment. Yang pertama itu adalah e-commerce. E-commerce adalah proses jual beli barang dan jasa melalui platform elektronik, terutama internet. E-commerce mencakup berbagai jenis transaksi, mulai dari penjualan barang fisik hingga layanan digital. Ada pula beberapa bentuk e-commerce. Empat tepatnya, yang pertama itu adalah business to consumer atau B2C. Bisnis menjual produk atau jasa langsung kepada konsumen akhir. Contohnya itu adalah Amazon, Tokopedia, dan juga Shopee. Contoh kedua itu business to business atau B2B. Bisnis menjual produk atau jasa lainnya kepada bisnis lain. Contohnya itu adalah Alibaba atau Indo Trading. Ada pula consumer to business atau C2B. Individu menawarkan produk atau jasa kepada bisnis. Contohnya adalah platform freelancer seperti Upwork dan juga Fiverr. Dan terakhir adalah consumer to consumer atau C2C. Individu menjual produk atau jasa kepada individu lainnya melalui platform
pihak ketiga. Contohnya adalah eBay, OLX, dan juga Craigslist. Perdagangan elektronik murni adalah transaksi yang dilakukan sepenuhnya secara digital. Ini berarti bahwa semua aspek transaksi mulai dari penjualan, pembelian, pembayaran hingga pengiriman produk dilakukan melalui media elektronik tanpa interaksi fisik. Contohnya adalah digital products, online services, dan cryptocurrency transactions. Ada juga perdagangan elektronik parsial. Kombinasi antara proses digital dan fisik. Dalam jenis perdagangan ini, ada beberapa aspek transaksi yang dilakukan secara online, sementara aspek lainnya itu melibatkan interaksi fisik. Contoh itu adalah retail online dengan pengiriman fisik. Toko online seperti Amazon dan Tokopedia, di mana produk dipesan secara online tetapi dikirim secara fisik kepada konsumen. Yang kedua itu click and collect. Pelanggan memesan produk secara online dan mengambilnya di toko fisik. Contohnya itu adalah layanan pickup di supermarket yang biasa digunakan oleh produk Grab atau Gojek. Yang ketiga itu marketplace hybrid. Platform seperti Etsy di mana penjual individu dapat menjual produk fisik secara online dan mengirimkannya langsung kepada pembeli. Topik selanjutnya itu adalah e-business. E-business itu lebih luas dibandingkan dengan e-commerce karena dia mencakup semua aktivitas bisnis yang dilakukan secara elektronik. Selain jual beli atau e-commerce, e-business juga melibatkan proses bisnis lainnya seperti manajemen rantai pasokan, layanan pelanggan, manajemen hubungan pelanggan atau CRM, dan kolaborasi bisnis melalui jaringan digital. Untuk e-payment itu adalah pembayaran elektronik atau yang sering disebut e-payment adalah proses pembayaran yang dilakukan secara elektronik melalui internet atau jaringan komputer lainnya. Salah satu contohnya adalah QRIS yang bisa dilakukan oleh antar bank. Bentuk-bentuknya itu adalah kartu debit atau kredit, e-wallet, transfer bank elektronik, dan juga cryptocurrency. Ada pula etika dan hukum elektronik yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu keamanan jaringan, kejujuran dan transparansi, izin penggunaan data, perlindungan anak, perlindungan data pribadi. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah undang-undang utama yang mengatur tentang transaksi elektronik di Indonesia. Ada pula peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Peraturan nomor 71 tahun 2019 menggantikan peraturan nomor 82 tahun 2012 dan mengatur lebih lanjut tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Kesimpulannya adalah e-commerce dan e-business menawarkan banyak peluang untuk inovasi dan efisiensi dalam bisnis. Namun, mereka juga membawa tantangan baru terkait keamanan, privasi, dan regulasi. Perdagangan elektronik murni mengandalkan sepenuhnya pada teknologi digital, menawarkan efisiensi dan jangkauan global. Perdagangan elektronik parsial menggabungkan aspek online dan fisik, memberikan fleksibilitas dan pengalaman yang lebih menyeluruh bagi konsumen. Pembayaran elektronik adalah proses pembayaran dilakukan secara internet atau jaringan komputer lainnya. Berbagai metode pembayaran elektronik telah dikembangkan untuk memfasilitasi transaksi online yang cepat, mudah, dan aman. Etika dan hukum elektronik di Indonesia mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk melindungi konsumen dan memastikan integrasi serta keamanan transaksi elektronik. Kepatuhan terhadap regulasi seperti Undang-Undang ITE, PPPSTE, dan peraturan lainnya, serta penerapan praktik bisnis yang etis sangat penting untuk membangun kepercayaan konsumen dan memastikan keberlanjutan jangka panjang bisnis di era digital. Dengan terus berkembangnya teknologi dan e-commerce, regulasi dan standar etika juga perlu terus diperbarui untuk mengatasi tantangan yang baru muncul. Oke, dan selanjutnya adalah bab terakhir dari kelompok satu yang berjudul Etika Sistem Informasi dan Kelayakan Intelektual dan Kekayaan Intelektual. Ada pula pokok pembahasan kita yang pertama itu adalah abstrak, pendahuluan, etika sistem informasi, kekayaan intelektual, dan digital millennium, copyright act, paten dalam sistem informasi,
privasi dalam sistem informasi, dan non-obvious relationship awareness, dan terakhir adalah kesimpulannya. Untuk yang pertama itu adalah etika sistem informasi. Etika sistem informasi adalah prinsip moral yang mengatur penggunaan dan pengelolaan teknologi sistem informasi yang itu adalah isu utama dalam etika sistem informasi yang meliputi privasi, keamanan, transparansi, dan keadilan. Selanjutnya adalah kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual mencakup hak cipta, paten, merek dagang, dan rahasia dagang. Dalam konteks sistem informasi, kekayaan intelektual melindungi perangkat lunak, algoritma, desain, dan juga data. Yang selanjutnya adalah Digital Millennium Copyright Act atau DMCA. DMCA adalah Undang-Undang Hak Cipta Amerika Serikat yang diperkenalkan untuk memperkuat perlindungan hak cipta di era digital. DMCA mencakup ketentuan seperti safe harbor, anti-circumvention, dan notice and takedown. Paten dalam sistem informasi memberikan perlindungan terhadap penemuan dan inovasi teknis di bidang sistem informasi. Meskipun paten dapat mendorong inovasi dengan memberikan insentif finansial, paten juga dapat menimbulkan masalah jika digunakan untuk memonopoli teknologi tertentu dan menghambat persaingan. Selanjutnya adalah privasi dalam sistem informasi. Privasi adalah isu kritis dalam pengelolaan data pribadi. Prinsip utama dalam privasi data meliputi persetujuan, akses, dan kontrol, serta keamanan data. Pengumpulan dan penggunaan data harus dilakukan dengan memperhatikan hak individu untuk privasi. Selanjutnya adalah Non-Obvious Relationship Awareness atau NORA. NORA adalah teknologi yang digunakan untuk mengidentifikasi hubungan tersembunyi antara data yang tampaknya tidak terkait. Teknologi ini berguna untuk mendeteksi pola dan hubungan yang mungkin tidak jelas, namun juga menimbulkan kekhawatiran terhadap privasi dan potensi penyalahgunaan data. Kesimpulan itu, kemajuan teknologi informasi menghadirkan tantangan etika, kekayaan intelektual, dan privasi data. Profesional juga harus memahami dan mematuhi prinsip etika serta regulasi untuk penggunaan teknologi yang adil dan bertanggung jawab. Memanfaatkan teknologi untuk kemajuan masyarakat tanpa mengorbankan hak individu. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Eh, Tadi adalah beberapa poin-poin penting dan penjelasan saya dari materi kami, yaitu kelompok satu, mulai dari bab 9 sampai bab 13. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Itu dari saya sendiri dan teman-teman kami, karena kami juga masih belajar dalam konteks mata kuliah sistem pengantar sistem informasi. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pula referensi yang kami gunakan untuk bab 9 yang berjudul keunggulan kompetitif dan strategis sistem informasi, pentingnya sistem informasi bagi organisasi dan masyarakat, dan juga manajemen sumber daya informasi. Untuk referensi pertama, kami mengambil dari Loudon Casey dan Loudon JP tahun 2020 dari buku yang berjudul Management Information Systems, Managing the Digital Firm, Pearson. Yang kedua itu O'Brien GA dan Morakas GM pada tahun 2011 dari artikel Management Information Systems, McGraw-Hill. Yang ketiga itu adalah Turban Ivolino dan L. Wood GR tahun 2013 dari buku dan juga artikel yang berjudul Information Technology for Management, Advancing Sustainable Profitable Business Growth Widely. Yang ketiga dari Paulson KE, Saunders CS, dan juga Kalita DF pada tahun 2019 dari buku yang berjudul Managing and Using Information Systems, A Strategic Approach Wiley. Yang keempat itu dari Chavidi and Whitesg pada tahun 2011 dari artikel yang berjudul Business Information Management oleh Pearson. Yang kelima dan terakhir adalah Galliers RD dan Leitner DI pada tahun 2014. Kami mengambil dari artikel yang berjudul Strategic Information Management, Challenges and Strategies in Managing Information System dari Routledge.